Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan Kristus. Yang lalu kita sudah belajar tentang pra-eksistensi Kristus dan pra-inkarnasi Kristus. Dan kemudian kita juga sudah mempelajari tentang inkarnasi Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesempatan hari ini di mana kami boleh kembali belajar melalui media dan teknologi yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami perdengarkan dan juga dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa membantu pengetahuan dan keimanan kami, sehingga kami boleh mempunyai keyakinan yang teguh dan bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang keilahian daripada Kristus. Kita akan memulainya berkaitan dengan atribut Allah yang ada pada Kristus atau yang dimiliki oleh Kristus. Kenapa kita perlu mempelajari tentang atribut Allah? Karena di dalam atribut Allah ada atribut-atribut yang memang tidak dibagikan kepada manusia. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui, kita bisa dapat mencermati apakah Kristus benar-benar ilahi atau tidak. Jadi ada atribut-atribut yang memang tidak dibagikan kepada manusia dan ada juga yang dibagikan kepada manusia. Contohnya, Allah mempunyai atribut yang maha mengasihi. Itu adalah atribut yang dibagikan kepada manusia sehingga manusia bisa ataupun punya kualitas itu di dalam diri mereka. Kemudian Allah adalah kudus. Kita juga mempunyai kualitas itu di dalam diri kita. Namun ada juga kualitas ataupun atribut yang memang tidak dibagikan. Salah satu contoh atribut yang tidak dibagikan adalah kekekalan. Kekekalan di sini dalam arti bahwa Tuhan itu tidak ada awalnya. Artinya dia tidak diciptakan. Inilah yang kita tidak punya. Dia self-exist. Jadi dia bukan diciptakan kemudian menjadi eksis. Tetapi dia adalah kekal, ya. Jadi itu yang akan kita lihat pada hari ini berkaitan dengan atribut-atribut Allah yang ada pada Kristus. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui bahwa ya benar bahwa Kristus adalah ilahi, bahwa dia adalah Tuhan. Mari kita lihat pada Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ini berkaitan dengan kekekalan, ya. Yesaya 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Mungkin kita pernah mendengar ayat ini, tapi kita perlu baca supaya bisa lebih jelas, terutama bagi kita yang mungkin belum pernah mendengar ayatnya. Dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dari ayat ini sudah jelas bisa kita melihat bahwa ada atribut Kristus yang tidak dimiliki oleh manusia. Karena dikatakan di sini sebab seorang anak telah lahir. Benar, dia telah lahir, dia berinkarnasi, tetapi dia adalah Bapa yang kekal. Artinya dia adalah kekal. Dia everlasting Father, ya. Dia tidak diciptakan. Begitu juga dalam Mika 5 ayat 2 sampai 3. Ya, Mika 5 ayat 2 sampai 3 mungkin kita pernah mendengar dalam pelajaran yang lalu bahwa dia lahir di Bethlehem, tetapi permulaannya sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum dia lahir,
dia sudah ada, ya. Dia pre-exist, dia self-exist. Jadi dia tidak diciptakan. Begitu juga dengan Yohanes 1 ayat 4, ya. Kita lihat biar lebih jelas. Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan di sini, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, dalam dia ada hidup. In him was life. Jadi bukan dia diciptakan kemudian dia hidup, tetapi dalam dia ada hidup, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi kalau di sini kita jelas melihat bahwa firman yaitu Yesus adalah Allah, ya. Dia menciptakan. Dia yang menciptakan. Dia pencipta. Dikatakan di ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Tapi kita memfokuskan di sini pada kekekalannya. Ya, kekekalannya dikatakan di ayat 1. Pada mulanya. Ya, in the beginning. In the beginning artinya sebelum semuanya ciptaan itu ada. Berarti sebelum ada ciptaan itu. Ya, ini menunjukkan sekali lagi tentang kekekalannya. Ya, kemudian kita lihat lagi Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini juga menunjukkan kekekalannya. Ya, begitu juga dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13, perkataan ini diulangi lagi tentang Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, ya. Jadi itu yang pertama, bahwa Kristus itu kekal. Dia tidak diciptakan, dia tidak mempunyai awal. Jadi ini adalah atribut Allah yang ada pada Kristus. Sehingga kita bisa melihat keilahian daripada Kristus. Yang kedua adalah bahwa Kristus tidak berubah, immutable, immutability. Yesus itu tidak berubah, ya, tidak berubah dalam hal karakter dan eksistensinya. Dia tidak berubah. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia tidak pernah menjadi lebih baik atau kurang baik, tapi dia adalah Tuhan yang baik. Tidak pernah menjadi berdosa dan tidak pernah menjadi lebih kudus. Dia adalah Maha Kudus. Jadi dia tidak berubah. Ibrani 1 ayat 10 sampai ke-12. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang diambil dari Mazmur 102. Mazmur 102 dikatakan di sini, ya, ayat 25 sampai 27 ini berkaitan dengan tadi Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan Mazmur 102 ayat yang ke-25 sampai 27. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah. Ya, perhatikan pada ayat yang ke-26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya, ini berkaitan dengan
Ibrani 1 ayat 10 tadi. Ya, pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Nah, ini mengacu kepada Kristus. Mengacu kepada Kristus. Mengacu kepada Yahweh. Ayat ini mengacu kepada Yahweh. Ya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan dan Dia adalah Tuhan yang kekal, Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Ya. Dikatakan di situ pada mulanya, artinya Dia ini bukan ciptaan. Jadi sebelum ciptaan ada, Dia sudah ada. Pada mulanya ya Tuhan. Nah, kata Tuhan di situ itu mengacu kepada Yahweh dan Yahweh mengacu kepada Yesus. Ya. Jadi Dia tidak berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Dia sudah ada sebelum ciptaan. Jadi kalau yang pertama tadi kita mempelajari tentang kekekalan Kristus, yang kedua kita mempelajari bahwa Dia tidak berubah, yang ketiga sekarang kita mempelajari tentang kemahakuasaannya. Kalau Dia Tuhan, pastilah Dia maha kuasa. Coba kita lihat pada Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan di sini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ini memberikan penekanan bahwa Kristus itu adalah maha kuasa. Dikatakan di sini kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia tentu maha kuasa. Dan memang disebutkan di sini Dia adalah maha kuasa. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat yang ke-19 dikatakan di sini tentang Yesus, ya, kesaksian Yesus sendiri. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, jadi Bapa dan anak sama, mempunyai kuasa yang sama, mengerjakan bersama-sama, ya, mengerjakan hal yang sama, begitu. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, perlu kita garis bawahi di situ kata yang maha kuasa. Jadi jelas, semakin jelas mengenai keilahian daripada Yesus Kristus. Yang pertama tadi berkaitan dengan kekekalan, yang kedua berkaitan dengan ketidakberubahan atau immutability, yang ketiga adalah mengenai kemahakuasaan. Jadi jika Yesus adalah Tuhan, maka Dia pastilah kekal, Dia haruslah tidak berubah, dan Dia haruslah maha kuasa, dan memang Dia mempunyai kualitas dan atribut-atribut tersebut. Sekarang kita membahas tentang pertanyaan yang berkaitan dengan kemahatauan Kristus. Kita lihat Markus pasal 13. Mungkin ada yang ingin membahas atau ingin mengetahui hal ini. Kalau Yesus memang adalah Tuhan, bagaimana tentang kemahatauannya? Coba kita lihat Markus 13 ayat 31 sampai 32. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, dari sini mungkin kita akan mengatakan, nah, mengapa
hanya Bapa saja. Kemudian Arius juga di masa yang lalu juga menyinggung hal itu mungkin. Kemudian merujuk kepada Kolose 1 ayat 15 yang mengatakan bahwa Kristus itu diciptakan. Ya, kita lihat pada Kolose 1 ayat 15 bahwa Kristus itu adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, mungkin argumentasinya begitu. Tetapi kalau kita lihat pada ayat 16, dikatakan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Artinya Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Dan kita tahu di dalam menciptakan itu, Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Manusia bisa membuat sesuatu dari yang ada ke dalam bentuk yang lain. Dapat mengkreasikan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Tetapi Kristus menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan ciptaan. Jadi kata lebih utama dari segala yang diciptakan ini tidak berarti bahwa Yesus diciptakan. Kemudian kita belajar selanjutnya tentang pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Kristus. Yang pertama adalah penciptaan. Ya. Kalau yang tadi kita membahas tentang atribut, sekarang kita membahas tentang pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Kristus. Yang pertama adalah penciptaan. Kristus adalah pencipta. Tadi kita sudah membahas pada Yohanes 1 ayat 3 dan juga Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Kemudian ada juga pada Ibrani. Jadi Alkitab konsisten mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta. Jadi yang menciptakan itu pastilah Tuhan. Karena manusia atau ciptaan tidak bisa menciptakan, apalagi menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak bisa melakukan satu penciptaan yang bersifat ex nihilo. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak bisa menciptakan dengan kualitas bara. Dalam bahasa Ibrani, bara itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam Ibrani 1 ayat 2-3 dikatakan, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Nah, di sini juga konsisten mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Ya, dikatakan di sini, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan. Jadi selain menciptakan, Kristus juga memelihara. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini berbicara tentang pemeliharaan Kristus. Begitu juga di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, jadi ini berbicara tentang pemeliharaan. Hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan Kristus, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Kristus adalah Dia memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan demikian.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, sekali lagi ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus ini bukanlah sesuatu yang sembarangan, tetapi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Ya, dikatakan di sini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat keilahian daripada Kristus. Ya. Hal yang lain selain daripada itu adalah bahwa Dia dapat mengampuni dosa. Nah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Kristus, ya. Jadi hanya Tuhan saja yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kata Tuhan di sini itu mengacu kepada Kristus, ya. Nah, jadi hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni, dan Kristus dapat melakukan itu. Markus 2 ayat 5 sampai 12, Lukas 7 ayat 47 sampai 49. Mungkin ini kita pernah dengar kisah tentang bagaimana seorang yang lumpuh diturunkan dari atap, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Ya. Kemudian kita lihat lagi Yesaya 43. Yesaya 43 masih tentang pengampunan ini, ya. Yesaya 43 ayat yang ke-25 dikatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, dan Kristus dapat melakukan hal itu, ya. Dan Kristus dapat merealisasikannya. Jadi ada 2 poin besar. Yang pertama tentang atribut Kristus, atribut Tuhan yang ada pada Kristus, yaitu kekekalan, bahwa Dia tidak berubah, bahwa Dia maha kuasa. Itu semua ada di dalam Alkitab. Kemudian selain daripada hal yang berkaitan dengan atribut tersebut, kita juga bisa melihat keilahiannya dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, yang pertama adalah penciptaan. Dia bisa menciptakan, Dia bisa memelihara, Dia bisa memberikan hidup yang kekal, dan Dia bisa mengampuni dosa. Jadi keilahian daripada Kristus kita bisa lihat dari hal-hal tadi. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebenaran-Mu, atas pengetahuan yang Tuhan bagikan melalui firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah yang layak untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.